itu dia. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Ini orang tak sabar. Marifat tuh kalau bisa mau dapat cepat, mau terang, mau kalau bisa jangan berlama-lama. Satu kali belajar kalau bisa. Belajar kalau bisa dapat terus. Sabar. Allah pun tahu tuh. Berarti nggak bagus gitu ya? Jangan, itu nafsu awak. Nafsu ya? Ikuti aja. Barangkali kita belum siap untuk menerima seterang-terangnya. Maka orang ahli tarikat, karena dia nggak tahu batin orang, disedot habis-habisan, lama-lama hang. Oh, itu buat orang apa tuh? Orang dia batinnya pun nggak tahu. Dipaksa. Di mana posisinya? Entah bisa nerima tahu nggak? Disedot aja di apa ini? Dijali. Nggak tahan jiwanya. Berpikirlah dia pulang. Tuhan tuh tak jelas. Lama-lama error. Error lah ya. Kayaknya dipaksa. Ya. Paksa. Error. Telah diketahui oleh Allah daripadamu bahwasanya engkau tiada dapat sabar daripadanya. Aku gak sabar, aku kalau bisa ini hari dapat juga ini. Kepingin terus paham. Walaupun itu baik ya niatnya. Walaupun baik tapi nafsu. Nafsu ya. Kenapa? Karena tiada kaya, karena tidak mencukupi bagi hamba itu daripada Tuhannya. Hamba itu belum sampai kepada Tuhan. Masih akunya tinggi, masih alam lagi, masih benda lagi yang di pikiranku. Masih banyak hayalan, masih banyak lupa. Kepingin mau sampai, nggak bisa. Jadi jangan ada hayalan kalian gitu ya. Terima aja lu. Sabar. Belajar aja terus. Udah gitu lama-lama baru maka diperlihatkan akan dikau barang yang nyata daripadanya. Apa yang nyata pada hati itulah dulu kita pahami. Hingga engkau ketahui segala sifatnya. Yang mana dapat mengenai sifatnya? Setelah kita udah dapat mengalami rasa mati. Aku udah keluar dari diri. Aku nafsu sudah keluar dari diri. Aku nafsu udah keluar dari melihat mata. Enggak aku lagi nengok. Aku nafsu keluar daripada mendengar. Bukan aku lagi yang mendengar. Semua terus. Segala sifat. Setelah dia keluar, setelah dia meninggalkan dunia, baru nampak. Lah, diriku rupanya hakikatnya mati. Aku di diri itu, aku yang merasa hidup. Padahal rupanya dihidupkan. Tatkala ruh diangkat, baru nampak keaslian. Itulah hakikat kita sebenarnya. Bahwasanya kita itu sebenarnya mati. Coba perhatikan ayat Al-Muluk. Allazi khalaqal mauta. Kenapa hayat dibelakangkan? Mati dulu ya. Mati dulu karena badan kita ini benda mati. Setelah didatangkan roh 120 hari baru hidup. Kita mati. Benda mati dulu. Enggak ada apa-apa. La ta'lamuna syai'ah. Apapun kau nggak tahu apa-apa waktu itu. Dihidupkan. Udah dihidupkan, risiko. Liyabluwakum pula. Supaya Allah menguji kamu waktu hidup tuh. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya? Kalau jadi bagus, alhamdulillah. Kalau tidak, habis umur yang sekian puluh tahun. Bukan diberhentikan siksa. Sampai kapan-kapan siksa terus datang. Mulai dari kuburan siksa datang terus. Banyak amal pun belum tentu ya Pak ya.
Itu tadi Allah, aku nggak peduli, kata Allah dalam diskusi. Aku nggak peduli, aku nggak mau nengok amalnya. Aku tengok batinnya. Dia dengan aku apa enggak? Oh, dengan aku, ku hapuskan katanya segala dosanya dan ku haramkan jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Coba bayangkan. Kayaknya mudah ya. Cuman memantapkan ini nggak mudah. Kemantapan kita dengan Allah senantiasa itu payah tuh. Kalau kemantapannya belajar mati dulu. Jadi harus beramal juga kan, Pak? Beramal itu memupuk, menyuburkan. Tanpa dipupuk, disuburkan dengan amal, nanti kerakap tubuh di batu. Hidup segan, mati tak mau. Nah, karena itu ini wajib. Karena masalahnya gini, kita kan belum tahu ngaji kayak gini nih sebelum-sebelumnya. Informasi kayak gini kan kita belum dengar. Cuman ceramah, siapa mau amalkan ini pahalanya sekian. Itu aja cuma taunya. Nah, kalau orang pakai ini masuk surga, itu aja taunya. Nggak tahu perjalanan yang kecil-kecil ini nggak paham ya. Kemudian teruskan ya. Sampai sifat nanti baru. Daripada barang yang dinyatakan, barang sesuatu yang sudah dinampakkan oleh Allah, yaitu supaya engkau ketahui bahwasanya Allah itu, Ia itu, yakni Allah itu sertamu dalam tiap-tiap tempat. Seperti firman yang Maha Tinggi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Maka apabila telah engkau ketahui demikian itu, dah tahu, maka diam engkau kepadanya. Diam. Apa makna diam? Pasrah, tetap, jangan bergeser. Supaya kita terus berada di dalam keesaan Allah. Di situ nanti Allah tuh melatih secara pelan-pelan, mengajari ilmunya secara sedikit demi sedikit, mengukuhkan tauhid supaya hak ketuhanan Allah itu semakin terang, semakin nyata. Itu mana dia. Jangan diganggu lagi oleh tarikan-tarikan luar. Tarikan luar mana? Kepingin nafsu. Udah apa yang ditakdirkan tuh awak terima. Jadi diam dia. Yang tidak ditakdirkan tuh kita, tidak akan kita dapat. Masya Allah kana, apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti ada, pasti jadi, pasti terwujud. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan suatu yang tidak dikehendakinya tidak akan ada, tidak akan terjadi. Dia dikatakan diam kepadanya. Kemudian tetapkan hatimu pada yang demikian itu. Apa artinya? Istiqomah di dalam bertuhan. Istiqamah dalam tawakal. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah tetap di dalam iman, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan berturun situ semua banyak malaikat-malaikat, memberikan nur keimanan dibawa oleh malaikat supaya kukuh dia. Apa kata malaikat kalau dibahasakan? Allah takhafu, kau jangan takut ya, kau sama Allah. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih, jangan duka cita ya, kau kan sudah sama Allah. Itu dan engkau sembah akan dia atas muafakat iradatnya. Kau menyembah Allah itu atas berkesesuaian dengan iradat Allah, bukan iradat awak. Macam mana?
berdirinya itu berada dalam kudrat iradat. Ruko dalam kudrat iradat. Jangan kemauan awak. Mana bedanya antara kemauan awak dengan kemauan Allah? Dapat dibedakan. Sholat ngebut itu kemauan awak. Kok kadang tak sempat subhanallahil azimi wa bihamdi udah bangun buat. Itu menunjukkan itu kemauan awak. Kalau pasrah, dia sempurna bacanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam keadaan tawakal. Begitu juga membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah tawakal juga. Itu muafakat dengan iradat. Artinya kalam Allah itu yang menggerakkan lidah kita. Allah udah larang, jangan kita menggerakkan. La tuharrik bihi lisanak. Jangan kau yang menggerakkan lidahmu. Wala tu'ajil bi, jangan mau keburu. Dan gak sabar, ngebut aja kerjaan. Sehingga Allah dikatakan di ujung ayat, faiza qara'nahu, maka apabila kami telah membacakannya, artinya bacaan itu datang dari Allah duluan, fattabi'a, maka ikutilah lidah kita ini. Qur'anahu, bacaan Allah itu lidah hanya mengikut, bukan lidah. Hah? Kan kita misalnya sholat, kita terserah ayatnya, surahnya. Tuh baca ayat rakaat pertama kalau ngaji berapa dinas, gimana tuh Pak? Biasa kalau udah tawakal jarang salah. Ada ngayalnya kita itu. Itu aja tanda. Karena Allah tuh tak pernah. Iyalah, waktu itu ada ngayalnya sedikit. Pasti ada ngayalnya itu. Karena Allah tuh tak pernah lupa. Kalau Dan syariatnya pun tak pernah salah kalau memang betul dari Allah. Kalau tersalah berarti ada selipnya aku tadi ini. Nah, ada kesalahan yang kubuat, nggak beres aku sama Tuhanku. Karena bahwasanya tiada dijadikannya akan dikau dalam negeri dunia ini melainkan karena menyembah engkau akan Dia. Nah, tak ada dijadikan kita ini melainkan tujuannya untuk menyembah dan menjadi hamba. Kemudian maksudnya sesudah daripada engkau ketahui akan Dia, sesudah kita dapat mengenal Allah itu, baru kita menyembahnya itu dengan bagus. Sebelum kita mengenal Allah, sembahan kita tidak sepakat dengan kudrat iradatnya. Maka di sini wajib. Berarti di sini lebih duluan makrifat dulu baru salat. Itu maka rukun Islam itu syahadat. Apa makna syahadat? Persaksian itu harus betul dulu. Baru kita sholat itu nanti di sholat itulah kita menyaksikan Tuhan. Bukan hanya susun-susun gitu aja. Yang pertama syahadat, kedua sholat, bukan dihafal-hafal. Apa makna syahadat? Persaksian kepada Allah dulu. Di mana nanti praktek untuk menyaksikan yang terutama latihannya di sholat, di ibadat. Baru terbawa keluar. Cobalah kita ambil yang ringkas saja. Saya mengambil yang ringkas saja. Sempurna syahadat itu yang paling ringkas saya pilih 4. Pertama, diketahui Allah jadi. Berarti wajib mengenal Allah. Belajar mengaji tentang ketuhanan itu wajib. Macam mana kita menyaksikan kalau nggak dikasih informasi duluan? Nah, pasti kasih dikabarkan dulu. Ada orang di UD, di kampungan, nanti kalau udah kau ikut aku, kau nanti di situ di kedai itu ada namanya gula. Enggak dijelaskan gula. Pasti kasih tahu dulu. Ah, keterangan gula mana? Dia macam pasir. Warnanya ada yang putih bagus, ada yang enggak kuning-kuning sedikit. Nah, dikasih informasi dulu. Pergi dia ke kedai. Tahu dia tuh asam Jawa semuanya. Tapi untuk memastikan yang masam pasir tadi, baru memastikannya kau rasa. Kalau manis itulah gula. Kalau asin bukan gula. Walaupun bentuknya sama. Nah, kan informasi. Syahadat itu begitu juga. Diketahui dulu Allahnya. Dikaji dulu.
Sesudah diketahui sebagai dia pembuktian dia orang Islam, ada ikrar. Ikrar itu bukan, ikrar itu ucapan lidah. Ikrar ucapan lidah sebagai orang Islam. Kenapa? Karena untuk menjadikan ada tanggung jawab syariat. Maaf cakap, misalnya ada orang yang di luar Islam. Bang, aku masuk Islam bang. Betul ini sungguh? Betul, cobalah bang, sadarkan aku. Nanti kalau ke Kuwait itu nanti urusannya. Yang penting sadar. Itu orang yang minta sadar itu jangan bertunda. Kalau bertunda dia murtad, nggak boleh. Langsung dia ucapkan itu. Nah kalau surat menyurat administrasi itu belakangan. Tak perlu nunggu ustaz. Tak perlu nunggu ustaz. Siapa saya bisa. Asal betul ucapannya ajari dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, ajari dulu artinya. Diucapkannya, tahu-tahu besok meninggal. Maka wajib besok dimandikan. Itu pula. Karena semalam dia udah ngucap. Perlu ada saksi. Hah? Saksi perlu. Iyalah, saksi lah, carilah saksi supaya tahu orang kan. Saksi. Ya, udah. Kalau enggak macam mana nanti? Udah, yang ketiga ditasdikkan. Ucapan dengan pembenaran hati itu betul-betul pas, tepat, tidak berselisih, tidak salah. Ini apa nama ini? Saya pun nggak ngerti ini jemputnya. Klip. Ya saya bilang tidak ada klip di ruangan ini, melainkan yang ini. Tapi saya bilang aja gitu. Bapak ini cuma bisa cakap aja, buktinya nggak ada. Kan gitu. Sama dengan orang mengucapkan syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana dia Tuhannya? Dia pun nggak nengok. Cuman cerita aja bapak ini. Kan sama. Tapi kalau saya bilang ucapan dengan persaksian itu pas, tiada di ruangan ini klaim melainkan cuman ini. Ucapan dengan persaksian sah apa betul apa enggak? Sahih kan? Enggak salah kan? Itulah syahadat. Jadi nanti waktu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu batinnya melihat wujud alam itu, kejadian wujud Allah. Kalau enggak, syahadatnya dusta. Munafik. Ini enggak tahu orang bahwasanya dia syahadatnya berdusta terus. Orang enggak belajar pula. Baru dia amalkan. Jangan salah memahami kitab. Jangan asyhadu an la ilaha illallah dari pagi sampai malam. Mengamalkannya. Ngapain kau mengamalkan syahadat? Loh, dari mana aku ngaji kayak gini? Mengamalkan persaksian. Batinnya tadi. Batin. Bukan mulutnya. Mulutnya. Supaya batinnya itu terus menyaksikan Allah di mana saja dia berada. Inilah dia dikatakan sempurna syahadat. Walaupun di kamar mandi ya. Walaupun di kamar mandi. Kita teruskan ya. Udah sekali lagi lah kita praktek ini. Jam berapa habis? Jam 3. Jam 3. Mana sampai titik aja nih, sampai titik. 7 berapa? Udah 75 deh kan? Hah? Ya. Sekali lagi ya. Udah habis ini. Belum. Dan telah. Enggak, melainkan karena menyembah engkau akan dia. Ya kan itu? Muafakat atas iradatnya. Karena bahwasanya tiada dijadikan engkau di dalam negeri dunia ini melainkan karena menyembah engkau akan dia akan Allah. Kemudian daripada engkau ketahui, sesudah engkau ketahui, sesudah engkau kenal akan Allah itu. Habis. Dan telah engkau tetapkan pada sifat rububiyah, sifat Allah mengatur alam, mengatur dirimu dalam tempat yang telah dikhitabnya engkau waktu itu, waktu dalam ruh. Firman Allah, alastu bi rabbikum, yani bukankah aku ini Tuhan kamu, dengan sekira-kira
waktu itu tidak ada hijab sedikit pun. Seterang-terangnya Allah buka hijab pada rohani kita sehingga kita mengenal Allah dengan sangat terang. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang dulu baru. Udah kayak gini nggak kita pahami juga. Sopo sing arep picek dia kira.